bergabung di udara dan rasakan hadirat Tuhan dengan program unggulan kami, Worship Night with Pastor Dewi Dirgantoro dan Gideon Ministry, setiap Selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat. Program ini mengajak sahabat RPK untuk masuk hadiratnya dalam pujian dan penyembahan. Worship Night with Pastor Dewi Dirgantoro dan Gideon Ministry setiap Selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat. Siaran ini juga dapat disimak melalui aplikasi Android bernama Sahabat RPK dan live videonya di kanal YouTube RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Shalom sahabat RPK yang dikasih Tuhan, makin sehat, makin cerdas. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Tentu semua ada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Kiranya damai sejahtera Kristus dan sukacita melimpah bagi kita semua dan tentu bagi seluruh sahabat RPK. Sahabat RPK, kita akan buka program Mesbah Doa dan Pujian. Beshem Ahafiaben Ruah Kodes Elohim Ehad, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Sahabat RPK yang dikasih Tuhan, kembali kami hadir malam ini dalam program Mesbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro yang diadakan setiap hari Kamis jam 9 malam atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana ya, tentu di radio kesayangan kita semuanya ya, Radio Pelita Kasih. Dan malam hari ini sahabat RPK, saya ditemani oleh Pastor Toto. Saya ingin sapa dulu ya. Shalom, selamat malam Pastor Toto. Shalom, selamat malam Pastor Dewi, PDM Erlia dan sahabat RPK dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya ya malam hari ini. Dan saya juga ditemani oleh PDM Erlia. Saya ingin sapa dulu. Shalom PDM Erlia. Shalom Pastor Dewi, shalom Senior Pastor Toto Dirgantoro, shalom untuk semua sahabat RPK. Tuhan memberkati kita semua. Amin, puji Tuhan. Nah sahabat RPK, mungkin bisa kami sampaikan ya yang tidak seperti biasanya, bahwa kami pun dari program Mesbah Doa dan Pujian mengucapkan terima kasih kepada Bapak Manoj dan keluarga untuk setiap supportnya yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Manos, Tuhan memberkati. Ya, sahabat RPK bisa mengakses program Mesbah Doa dengan mengikuti lewat audio streaming www.radiopelitakasih.com dan live YouTube RPK FM. Nah, sahabat RPK bisa menginstal langsung ya aplikasi sahabat RPK melalui Google Play Store. Silakan sahabat RPK juga bisa menghubungi kami di nomor telepon 0815 1800 444.
Kita akan masuk dalam mesbah doa dan pujian, tetapi sebelumnya kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Nanti saya mohon dengan kasih Kristus, Pastor Toto, silahkan boleh berdoa untuk doa pembukaan. Silahkan. Bapa kami kerajaan surga, kembali pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan, kemurahan dengan penyertaan-Mu Tuhan. Kami juga mohon ampun atas segala dosa kesalahan kekurangan kami. Kami mohon pelayakan kami Tuhan. Untuk kami mulai Tuhan memulaikan ibadah mesbah doa ini Tuhan. Dan kami mohon kepadamu Tuhan untuk urapi hamba-Mu Pastor Dewi Tuhan yang akan memimpin mesbah doa ini. Dan kami serahkan mesbah doa ini hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Kami akan memulaikan mesbah doa ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin. Sepertinya agak delay ya ini ya. Iya. Shalom. Ya, Shalom. sepertinya agak delay ya dari tempat kami. Nah, sahabat RPK, landasan firman Tuhan mesbah doa dan pujian terambil dari Matius pasal 21 ayat ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Ini yang menjadi landasan daripada mesbah doa dan pujian kita pada malam hari ini, sahabat RPK ya. Jadi apa saja yang kita doakan, apa saja yang kita minta, malam ini silakan sahabat RPK bisa hubungi kami di nomor telepon 0815 18000444. Nah, sahabat RPK, kembali seperti biasa ya, seringkali saya selalu mengatakan bahwa ketika program mesbah doa dan pujian ini kita selalu berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Jadi kita terus seputar itu saja kita berbicara. Sudah banyak yang kita bicarakan, tapi pasti akan ada hal-hal baru ya yang kita akan dapatkan tentunya, apakah lewat pengalaman dari setiap kita ataukah pengetahuan yang baru. Nah, sahabat RPK yang dikasih Tuhan, saya membaca ada satu cerita bahwa kalau orang-orang percaya ini kok kelihatannya gimana ya? Maksudnya apa nih? Gini, kalau dalam kondisi sukacita memuji Tuhan, betul ya? Dalam kondisi kedukaan pun tetap harus memuji Tuhan, betul ya PDM Erlia ya? Betul ya? Nah, ini sudah menjadi warna kita sebagai orang percaya. Karena memang dalam pujian itu kita akan mendapatkan sesuatu di sana ya. Bahkan itu pernyataan iman kita. Kita yang mungkin dalam kelemahan, kita diberi kekuatan ya. Dan mungkin kita tidak memiliki pengharapan, Tuhan berikan satu pengharapan. Dalam pujian itu banyak sekali perkataan-perkataan, isinya adalah perkataan iman ya, dan pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau kita mau ingat-ingat, iya ya, dalam kondisi apa ya, kita memuji Tuhan. Kita sudah terus mengulas tentang bagaimana memuji Tuhan ya, kemudian apa itu pujian, apa itu penyembahan, kenapa kita harus berdoa. Kita pokoknya terus berputar-putar kita berbicara tentang itu. Sahabat RPK, jika Anda juga ingin terus mempelajari dan terus masuk lebih dalam lagi, ayo buka hati ya, buka hati untuk apa? Untuk kita memiliki hati yang selalu rindu memuji, menyembah Tuhan dan tentu berdoa. Dan satu lagi, membaca firman Tuhan tentunya ya. Ya sahabat RPK, malam hari ini jika sahabat RPK menuliskan setiap permohonan-permohonan doa, percayalah semua apapun yang kita doakan, kita sudah menerimanya. Nah, ada satu pertanyaan buat kita sama-sama ya, kita sambil kita ngobrol, nanti kita akan masuk dalam sesi berikutnya. Bagaimana nih kita harus hidup dalam pujian dan penyembahan? Gimana kita harus hidup dalam pujian penyembahan? Terus artinya apa gitu? Nah, ketika kita memuji, ketika kita menyembah, gimana kita harus hidup di dalamnya? Nah, mungkin PDM Erlia boleh berbagi sedikit, nanti kita sambil sharing-sharing lagi, atau pengalaman apa gitu di dalam kehidupan PDM Erlia dalam pujian penyembahan. Silahkan. Iya, untuk di dalam pujian penyembahan tentunya saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Terlebih kalau saya setiap bangun pagi kan itu berdoa ya Pastor Dewi.
Dan itu saya sangat menikmati sekali untuk bersekutu dengan Tuhan lewat pujian penyembahan. Dan saya merasakan tidak hanya ketenangan, tidak hanya sesuatu yang saya dapat, tetapi keintiman bersama Tuhan di dalam pujian penyembahan itu yang membuat saya menyegarkan, tidak hanya menyegarkan hati, tapi jiwa dan roh sepanjang hari boleh dinikmati dengan sukacita bersama Tuhan. Itu tentunya, Pastor Dewi. Gitu ya, oke, puji Tuhan, terima kasih PDM Erlia. Nah, kemudian pertanyaan buat kita lagi bersama-sama seluruh sahabat RPK, apakah sampai dengan saat ini ya sahabat RPK dan kita semua, kita masih terus mempertahankan betapa pentingnya pujian dan penyembahan? Karena, nah ini dia ya, karena apa? Karena kan kalau tidak semua orang itu suka memuji, tidak semua orang itu suka menyanyi, ya kan? Apalagi terkadang mereka beranggapan seperti ini, suara aku nggak bagus gitu ya, ya kan, aku kayaknya suaranya biasa aja, aku kayaknya, padahal bukan itu yang Tuhan cari ya. Tuhan mencari hati kita, hati yang datang dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, roh kita datang kepada Tuhan. Ketika kita memuji, itu suatu perkataan iman kita, amin. Kita berkata-kata, janjimu seperti fajar pagi hari. Kita percaya janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Nah, itulah yang menjadi warna kita sebagai orang percaya ya. Jadi sahabat RPK dimanapun Anda ya, biarlah engkau rindu, biar kita punya kerinduan mau memuji Tuhan di mana saja. Lagunya enggak lagu lama, lagu baru, lagu apa saja. Ketika itu pujian adalah perkataan iman mengagungkan Tuhan, ayo kita nyanyikan, kita puji Tuhan, karena Tuhan kita itu suka dipuji dan disembah. Amin. Nah, Pastor Toto bagaimana nih untuk Pastor Toto sendiri? Apakah pujian dan penyembahan itu penting dan bagaimana ketika kita mempertahankannya sampai hari ini? Mungkin boleh berbagi, silahkan. Ya, Pastor Dewi, memang sebelum saya dalam kehidupan yang baru, pada waktu saya masih di seberang, saya tidak pernah mengenal itu. Dan kelihatannya lucu buat saya. Tapi setelah saya mengikuti Yesus, luar biasa. Karena itu jadi nafas kehidupan kita. Jadi rasanya kita ada yang kurang. Ada yang kurang kalau kita tidak melakukan khusus waktu kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Dan disitulah luar biasanya. Jadi ini jadi nafas kehidupan kita. Kita biasakan cari waktu yang khusus untuk kita menyembah, memuji Tuhan. Sekalipun tidak di hadapan siapapun, kita sendiri. Tapi itu selalu ada. Dan luar biasa pada saat kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, di saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami musibah. Saat terutama pada saat saya juga mengalami serangan, sakit, penyakit di dalam operasi, itu luar biasa sekali. Mukjizat itu ada, dan kita percaya memang itulah yang Tuhan mau. Saya kira itu, Pastor Dewi. Ya, terima kasih Pastor Toto. Jadi memang sejak dulu tidak mengenal arti pujian dan penyembahan, tapi sekarang ketika terima Tuhan Yesus ya, Pastor Toto ini terima Tuhan Yesus di tahun 1990 ya, betul ya. Nah, ketika terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, akhirnya kita mengerti makna dan arti daripada pujian penyembahan. Sahabat RPK, kita akan sambung lagi nanti, dan tetaplah bersama kami dalam program Misbah Doa dan Pujian. Hatiku memuliakan Tuhan, jiwaku hormat akan Engkau. Yesus Tuhan penggelapan dunia, Yesuslah Tuhan Raja dunia, penebus dosa umat manusia.
Shalom sahabat RPK yang dikasih Tuhan, masih bersama kami dalam program Misbah Doa dan Pujian bersama dengan saya Pastor Dewi Dirgantoro, dan saya masih terus ditemani oleh Pastor Toto dan juga PDM Erlia. Ya, sahabat RPK silahkan bisa hubungi kami di nomor telepon 0815 1800 444. Silahkan hubungi kami, dan apabila sahabat RPK ingin memberikan respon ataupun permohonan doa, silahkan tuliskan kepada kami. Nanti kita akan berdoa bersama-sama. Nah, sahabat RPK, saya seperti biasa memberikan informasi sedikit saja ya, minta waktunya ya. Kalau pujian yang kita dengarkan di awal tadi dan yang baru saja kita dengarkan dan di akhir daripada program Misbah Doa dan Pujian ini adalah lagu-lagu yang dianugerahkan Tuhan bagi kita semua lewat Dewi Dirgantoro. Nah, sahabat RPK bisa dengarkan di YouTube-nya Dewi Dirgantoro. Silahkan buka dan ketik saja Dewi Dirgantoro, dan juga bisa dengarkan di Spotify ataupun di Joox. Silahkan dengarkan saja, dan videonya ada di YouTube Dewi Dirgantoro. Silahkan sahabat RPK. Dan puji Tuhan, dalam proses album ketiga saat ini, kiranya perkenan Tuhan dan kiranya menjadi rencana dan kehendak Tuhan saja yang jadi. Di tahun ini album ketiganya akan segera rilis. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya ya. Nah, sahabat RPK yang dikasih Tuhan, kembali kita berbincang-bincang lagi tentang bagaimana pujian, penyembahan, dan seputaran daripada doa dan lain sebagainya. Kita terus berbicara tentang itu ya. Nah, sebagai landasan tadi kita sudah ada baca, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Nah, malam hari ini sebelum kita lanjut lagi, saya mempersilahkan Pastor Toto ingin menyampaikan renungan. Silahkan. Terima kasih Pastor Dewi, sahabat RPK. Selamat malam. Kita sama-sama belajar mengenai Misbah Doa ini. Di dalam Yesaya 56 bacaan kita, Yesaya 56 ayat 1 sampai dengan 12, saya akan bacakan ayat ke-7. Demikian firman Tuhan, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Sahabat RPK, seorang yang dewasa rohaninya akan tahu bagaimana membangun persekutuan dan menjaga komunikasi dengan Tuhan. Sebaliknya, orang yang belum dewasa rohaninya sangat sulit untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan setia menunggu kita datang menghampirinya. Jadi sahabat RPK, Misbah Doa adalah satu cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Selain itu, Misbah Doa juga menunjukkan bahwa Tuhan menduduki prioritas utama di dalam hidup kita. Ini yang penting sahabat RPK. Jika kita sudah tidak mau memberikan waktu khusus untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa menganggap bahwa Tuhan adalah pribadi yang terpenting di dalam hidup kita. Jangan jadikan kesibukan pelayanan atau hal lainnya untuk membenarkan diri. Jika kita terus kompromi dengan segala kesibukan dan mengesampingkan Tuhan, itu artinya kita sedang berhalakan atau mempertuhankan kesibukan kita. Tuhan tetap harus menjadi yang lebih utama dari segalanya. Dari semua itu, Tuhan harus yang priority. Kita harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan bila hal itu terjadi pada kita. Tidak menjadi persoalan kapan waktu yang kita siapkan untuk membangun Misbah Doa kita. Karena untuk bertemu Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Sahabat RPK, yang penting adalah kita memberikan waktu khusus di mana kita bisa fokus, leluasa berbicara dan memuji Tuhan. Jadi itulah sahabat RPK. Kadang kalau saya lakukan, kadang saya di dalam mobil, kadang saya di kantor duduk sendiri, kadang sebelum saya tidur, yang tidak perlu orang tahu. Tapi itu kita lakukan. Nah, sahabat RPK,
Saya ingin berdoa malam hari ini, Tuhan, ampuni saya kalau mesbah masih bolong-bolong. Saya masih disibukkan dengan kesibukan dunia. Saya bertobat Tuhan, dan akan membangun hubungan dengan Tuhan melalui mesbah doa sebagai yang utama. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Ya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Pastor Toto. Ya, mungkin di dalam doa itu kita semuanya ya, jika kita masih mungkin bolong-bolong, kita masih belum menjadikan skala prioritas kita, biar kita bersama-sama, kita mau mengubah dan merubah paradigma kita bahwa ketika kita berdoa, seperti tadi dijelaskan, mesbah doa itu menjadi media kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Oleh karenanya kita bangun terus hubungan kita secara pribadi, secara personal. Dikatakan tadi tidak perlu orang lain tahu, betul, memang tidak perlu orang lain tahu. Terkadang di dalam hati kita pun mengadakan satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, ini penting sekali sahabat RPK dimanapun Anda malam hari ini. Mari kita mengajak malam hari ini bersama-sama, bangunlah hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, lewat pujian, lewat doa kita, lewat pengagungan, penyembahan, dan terus kita membaca setiap firman Tuhan. Ayo bangun hubungan, karena di sana kita akan mendapatkan sesuatu. Yang percaya ya, pasti kita akan mendapatkan sesuatu. Ya, terkadang kita mungkin merasa bahwa kalau kita lakukan sesuatu yang dilihat baru kita bisa mendapatkan sesuatu bonus dan lain sebagainya. Bukan itu. Di hatimu engkau terus menjalin hubungan dengan Tuhan. Ya, sahabat RPK. Kita terus mengajak sahabat RPK dan kita semua yang ada malam ini, mari kita bangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi ya. Kita punya waktu khusus. Nah, Pastor Toto, saya tertarik dengan kata-kata tadi ya, memberikan waktu khusus. Nah, ini waktu khusus. Kan kadang-kadang kita suka punya waktu banyak ya, 24 jam, tapi kayaknya kadang-kadang waktunya sampai kadang-kadang nggak ada, apa kurang gitu ya. Nah, ini saya tertarik dengan istilah waktu khusus nih. Boleh diberikan atau diberikan kepada seluruh sahabat TK. Waktu khususnya buat Tuhan itu bagaimana menurut Pastor Toto? Sebetulnya kita melihat bahwa kita bersyukur karena kita tidak diatur waktu dan jam untuk kita berdoa atau mengadakan hubungan khusus dengan Tuhan. Sehingga sebetulnya kita lebih mudah mengatur khusus itu. Di pagi hari mungkin sebelum kita melakukan aktivitas, kita mengatur waktu khusus yang kita menyembah, berdoa pada Tuhan, mengucap syukur atas segalanya. Begitu juga mungkin di siang hari, dikala kita sudah pasti bisa banyak waktu kita yang bisa kita sisipkan, tapi di situ waktu itu menjadi khusus dalam arti kata betul-betul hanya kita kepada Tuhan saja. Jadi bisa juga waktu khusus itu karena tidak terbatas, dimanapun tempat kita bisa mengadakan waktu khusus hanya untuk Tuhan. Nah, itu yang saya maksud dan selalu kita bisa lakukan itu. Jadi tidak perlu kita juga pakai alarm waktu khusus saya ini, tidak. Karena di setiap saat kita harus memiliki waktu khusus hanya berkomunikasi dengan Tuhan. Seperti kita bagaimana komunikasi dengan teman-teman kita atau melalui WA dan lain sebagainya. Kita juga bisa punya waktu khusus komunikasi dengan Tuhan. Karena hanya itu, semakin kita komunikasi semakin intens, semakin dekat kita dengan Tuhan. Karena jarak kita dengan Tuhan hanya jauh doa. Itu aja, Pastor Dewi. Ya, terima kasih Pastor Toto ya, kita diberikan satu pencerahan buat kita semua. Memang betul, waktu yang tertera mungkin tidak ada ya, jam sekian gitu. Tetapi lebih kepada pribadi kita dengan Tuhan ya. Jadi kita mengkhususkan Tuhan di atas segala-galanya dan menjadikan Tuhan skala prioritas kita, begitu ya. Jadi betul yang disampaikan Pastor Toto bahwa dimanapun, kapanpun, betul kita bisa berdoa. Kita memberikan setiap waktu, hati kita, hidup kita untuk Tuhan ya. Nah, sahabat RPK, memang di masa-masa sekarang ini kita sangat membutuhkan yang namanya doa. Betul ya? Kita sangat butuh yang namanya doa.
Kita sering dengar istilah nafas hidup orang percaya. Waduh, doa ya. Itu sebabnya biarlah setiap denyut nadi kita itu doa, ya. Doa, berdoa dan berdoa. Ambil keputusan untuk menyembah Tuhan. Ambil keputusan untuk memuji Tuhan. Ambil keputusan untuk memberikan waktu khusus tadi ya yang kita bicarakan kepada Tuhan. Jadi hubungan secara pribadi lagi kembali kepada Tuhan. Nah, sahabat RPK juga bisa menjaga hidup selalu dalam kebenaran atau dalam koridor Tuhan ya, menjaga kehidupan kita di dalam koridornya. Dan apalagi memiliki satu kerinduan untuk apa? Kerinduan yang kuat di dalam Tuhan. Jadi kita merindukan Tuhan terus menerus gitu ya sahabat RPK. Dan sahabat RPK, saya terus juga menghimbau kita semua, mari bersama-sama, bukan saja di hari Kamis kita berdoa ya, bukan saja di hari seperti sekarang ini kita berdoa, tapi setiap saat, setiap waktu, kapan saja, di mana saja kita bisa berhubungan secara pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tadi sempat disinggung, kalau saya tidak salah dengar, Tuhan hanya sejauh doa. Ya, itu dia. Tuhan hanya sejauh doa. Jadi ketika kita dimanapun kita ada, ya itu di situ Tuhan ada dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam setiap pribadi kita. Sahabat RPK, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, beri hati, beri dirimu, beri seluruh yang ada dalam kehidupanmu. Datang memuji, menyembah Tuhan. Dan ketika kita berdoa, saya ingin mengajak dan mengingatkan kita kembali, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita sedang ada komunikasi dua arah, ya kan? Dua arah. Saya berdoa, izinkan Tuhan berbicara buat saya. Nah, sahabat RPK, izinkanlah Tuhan Yesus berbicara buat seluruh sahabat RPK dalam segala bentuk aspek kehidupanmu, apa saja, izinkan Tuhan berbicara. Untuk Tuhan berbicara, kita boleh terus mengasah atau kita memiliki satu pendengaran secara rohani, kepekaan di dalam Tuhan. Sahabat RPK, tetaplah bersama kami dalam program Mesbah Doa dan Pujian bersama Pastor Dewi Dirgantoro. Jam di studio kami menunjukkan pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Mari bergabung di udara dan rasakan hadirat Tuhan dengan program unggulan kami, Worship Night with Pastor Dewi Dirgantoro dan Gideon Ministry, setiap Selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat. Program ini mengajak sahabat RPK untuk masuk hadiratnya dalam pujian dan penyembahan. Worship Night with Pastor Dewi Dirgantoro dan Gideon Ministry setiap Selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat. Siaran ini juga dapat disimak melalui aplikasi Android bernama Sahabat RPK dan live videonya di kanal YouTube RPK FM.
Shalom sahabat RPK yang dikasih Tuhan, makin sehat, makin cerdas. Dan terus masih bersama kami dalam program Misbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro, dan saya masih terus ditemani oleh Pastor Toto dan juga oleh PDM Erlia. Sahabat RPK, silakan hubungi kami di nomor telepon 0815 1800 444. Dan sahabat RPK juga boleh silahkan buka YouTube Dewi Dirgantoro untuk mendengarkan setiap pujian yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Dan juga sahabat RPK bisa juga membuka di Joox ataupun di Spotify ya. Ketik saja Dewi Dirgantoro, nanti ada lagu-lagunya di sana ya. Kiranya setiap pujian lagu-lagu bisa memberkati kita semua. Ya sahabat RPK, kita akan masuk di dalam permohonan doa malam hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-17, apabila orang-orang benar itu berseru-seru. Ya, kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan ya, sahabat RPK. Berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Katakan amin. Saat kita berseru, Tuhan mendengar. Wow, luar biasa. Dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Sahabat RPK, ini janji firman Tuhan ya, saat kita berseru, Tuhan mendengar dan Tuhan melepaskan kita semua dari segala kesesakannya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam permohonan doa. Nanti yang pertama, Pastor Toto bisa tolong doakan permohonan yang pertama, silakan. Bapa dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kembali kami perhadapkan Bapak Julius Parman di Sumbuh Banyumas Tuhan, yang saat ini Tuhan memiliki pergumulan Tuhan dengan tanah yang ditempatinya Tuhan bermasalah Tuhan. Untuk itu kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan pertolongan-Mu Tuhan. Mudahkan segalanya Tuhan, sehingga persoalan-persoalan yang ada boleh selesai dengan baik Tuhan, dan tidak lagi bermasalah Tuhan. Kami serahkan Tuhan apa yang menjadi pergumulannya hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan lanjut lagi berdoa. PDM Erlia, silakan. Baik, kita berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk Ibu Tresiana di Tebet, di mana anakmu Tuhan rindu supaya program SSN dan WP dalam proses program Green Card Tuhan tahun 2025 supaya boleh berhasil. Kami berdoa Tuhan sehingga semuanya lancar urusannya, dan kami percaya Tuhan berkat Tuhan memberkati anakmu Ibu Teresia. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan mempermudah dalam proses semua urusan-urusan yang dibutuhkan anakmu. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan atas Ibu Teresia terjadi saat ini. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih PDM Erlia ya. Satu pujian sebelum kita lanjut yang akan memberkati kita semua. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Amin. Saat kita berdoa, Tuhan mendengar. Katakan amin ya sahabat RPK. Malam ini kita berdoa dan percayalah Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Amin. Untuk permohonan berikutnya dengan kasih Kristus, Pastor Toto, silakan. Bapak dalam kerajaan surga, kembali malam hari ini Tuhan, kami berhadapkan Ibu Yayu Absari Tuhan, 63 tahun di Jalan Bangka Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang menderita sakit di dadanya Tuhan, yang sampai punggung Tuhan, sangat Tuhan. Untuk itu kami mohon kepadamu Tuhan, belas kasih-Mu Tuhan, angkat semua sakit penyakitnya Bapa, karena kami percaya dengan kuasa darah dan bilur-Mu Tuhan, sanggup pulihkan, sembuhkan untuknya Bapa. Begitu juga Tuhan untuk Pak Edi Purnama Tuhan, yang saat ini menjalani kemoterapi karena kanker Tuhan,
yang ke-11 kali dari 14 yang direncanakan Tuhan di Sarjito, Yogyakarta. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dengan melalui kemo ini Tuhan, semua akan pulih sembuh kembali Tuhan. Dan akan berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu juga Tuhan untuk Michael Zacharias Tuhan, yang saat ini juga terkena kanker serviks Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, berikan kesembuhan Tuhan, dan kuasa darah bilur-Mu Tuhan, pulihkan, sembuhkan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan ya buat setiap keluarga dari Bapak, siapa tadi ya? Bapak Yayu Absari ya. Ya Bapak Yayu Absari, Tuhan beri kekuatannya dan percaya dalam Yesus ada kesembuhan ya. Dalam 1 Petrus 2 ayat ke-24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Kiranya Tuhan memberi kekuatan buat keluarga dari Bapak Ibu Yayu Absari ya. Kita akan lanjut lagi berdoa nanti PDMR ya. Silakan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hamba-Mu, anak-Mu, Harsal Albiven, yang sudah menjadi saluran berkat untuk daerah di Pasuruan, di mana anak-Mu Tuhan mendonasikan untuk korban bencana kekeringan di sana, yaitu 50 tandon air dan 300 jerigen dan 40 tandon lipat. Kiranya Tuhan, apa yang sudah dilakukan oleh anak-Mu, semuanya boleh bermanfaat. Dan tempat kekeringan itu Tuhan Yesus boleh kembali normal seperti sedia kala oleh karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan memberkati anak-anak-Mu di sana, khususnya saudara terkasih kami yang boleh menjadi saluran berkat. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, sahabat RPK, kita akan berdoa untuk Indonesia ya saat ini. Sebagai warga negara Indonesia, mari kita doakan tanah air yang kita cintai. Saya mengajak kita semua untuk berdoa dan memberkati Indonesia. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, malam ini Tuhan, kami sepakat berdoa dan mengangkat hati kami. Bahkan Tuhan, kami melepaskan blessing Tuhan atas Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia dan melindungi Indonesia. Tuhan menyinari Indonesia dengan wajah-Nya dan memberi Indonesia kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Indonesia dan memberi Indonesia damai sejahtera. Mulai dari Sabang sampai Merauke, Rote sampai Miangas, semua ada dalam kendali Tuhan. Dan seluruh pemimpin bangsa kami pun Tuhan sudah anugerahkan roh hikmat bagi setiap pemimpin kami. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin bangsa yang Tuhan sudah percayakan dan anugerahkan bagi negeri ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan Tuhan Yesus seluruh masyarakat Indonesia dan tanah air ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya dengan iman kami katakan Indonesia sudah dipulihkan. Amin. Ya, sahabat RPK, kita akan lanjut lagi berdoa. Nanti Pastor Toto silahkan berdoa untuk permohonan berikutnya. Bapak kami kerajaan surga, kembali malam hari ini Tuhan, kami berhadapkan apa yang menjadi pergumulan Bapak Ronald Yanto Situmorang dan Ibu Riris Tuhan. Mereka telah 10 tahun menikah Tuhan, tapi belum mendapatkan putra Tuhan, belum dikarunia anak Bapak. Untuk itu kami mohon kepada-Mu Tuhan, syukurkan semuanya Tuhan, syukurkan rahimnya Tuhan, berikan dia Tuhan anak keturunan yang datangnya dari-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, janji-Mu pasti iya dan amin. Kami serahkan Tuhan rumah tangga ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami mohon belas kasih-Mu Tuhan untuk mereka memiliki keturunan Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk ibu mertua Ibu Rumia Simamora Tuhan, 71 tahun, yang saat ini mengalami saraf kejepit Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohon jamahan-Mu Bapak. Karena kami percaya dengan kuasa darah bilur-Mu Tuhan, Kau akan pulihkan, sembuhkan Tuhan.
karena tidak ada yang mustahil bagimu. Begitu Bapa, kami serahkan Tuhan apa yang menjadi pergumulan Bapak Yunianto ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Kita akan lanjut lagi berdoa PDM Erlia untuk permohonan berikutnya. Silakan. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk Ibu Beni di Tangerang karena terkena hidrosefalus. Kiranya Tuhan, kami berdoa kesembuhan Tuhan mengalir dan Engkau menjamah dengan kuat kuasa darah-Mu dan bilur-bilur-Mu menyembuhkannya. Kami berdoa Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan nyatakan kesembuhan itu atas Ibu Beni. Kami juga berdoa Tuhan untuk suami yang pergi meninggalkan keluarga ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berikan kekuatan untuk setiap keluarga, bahkan percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu untuk keluarga ini, dan suami akan disadarkan sehingga bisa pulang kembali ke rumah dan keluarga ini boleh dipulihkan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya berkat mujizat Tuhan terjadi atas keluarga Ibu Beni. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih PDM Erlia. Sahabat RPK, silahkan terus hubungi kami di nomor telepon 081518000444. Dan saat ini tetaplah bersama kami dalam program Misbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro. Shalom sahabat RPK yang dikasih Tuhan, masih bersama kami dalam program Misbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro yang diadakan setiap hari Kamis jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 9 malam. Dan dalam sesi ini saya masih terus ditemani oleh Pastor Toto dan juga PDM Erlia. Sahabat RPK, kembali saya mengajak dan menghimbau sahabat RPK untuk boleh membuka YouTube Dewi Dirgantoro. Di sana ada lagu-lagu pujian kiranya bisa memberkati seluruh sahabat RPK. Dan malam hari ini dalam sesi yang terakhir kita akan terus berdoa buat setiap saudara-saudara kita yang sudah menuliskan permohonan doa kepada kami. Untuk itu nanti dengan kasih Kristus Pastor Toto akan berdoa, tetapi sebelumnya satu pujian kiranya bisa memberkati kita semua. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Amin. Biarlah pujian ini bisa menguatkan kita semua. Tuhan turun tangan, memberkati, memulihkan, dan menyembuhkan.
Amin. Silakan Pastor Toto. Bapak, kembali malam hari ini Tuhan kami berhadapkan Ibu Elis di Tangerang Tuhan, yang saat ini mulai memiliki pergumulan Tuhan di dalam tempat pekerjaannya Tuhan, yang selalu mendapatkan tekanan batin Tuhan dari perilaku temannya Tuhan, atasnya Tuhan, yang tidak menyukai Tuhan dalam pekerjaan. Untuk itu kami mohon kepadamu Tuhan, berikan roh kesabaran padanya Tuhan, berikan kekuatan Tuhan, untuk terus boleh Tuhan bertahan Tuhan. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, jamah hati temannya Tuhan, untuk tidak lagi memiliki niat-niat jahat maupun ketidaksukaannya Tuhan. Karena kami percaya Bapa, pada dasarnya mereka semua baik-baik saja Tuhan. Untuk itu kami serahkan Tuhan, mereka di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dilanjutkan oleh PDMR ya. Silahkan. Baik. Bapak yang baik, kami berdoa untuk Bapak Widoli 60 tahun di Depok. Biarlah Tuhan kami berdoa supaya matanya boleh sembuh dan terang kembali. Dan kami percaya Tuhan, kuasa mujizat Tuhan terjadi saat ini atas anak-Mu Bapak Widoli di Depok. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, segala sarana obat-obatan, bahkan apapun yang menjadi sarana kesembuhannya, Tuhan kuduskan dan sucikan. Dan itu juga boleh menjadi kesembuhan bagi anak. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih. Kita akan lanjut lagi berdoa ya untuk Bapak Fidel yang ada di Bekasi. Bapak Fidel, jika malam hari ini bersama-sama dengan kami masih mengikuti streaming ini, kita berdoa bersama-sama ya. Kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa untuk Bapak Fidel khususnya Tuhan yang ada di Bekasi, memohon kepadamu Tuhan dan bersyukur kepadamu oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan Yesus, dan atas dukungan doa seluruh sahabat RPK boleh lolos dalam job untuk berjudul sinetron di TV swasta. Tuhan, Engkau bukan jalan, diberkatilah Engkau senantiasa. Demikian juga Tuhan Yesus memohon kepadamu Tuhan, kiranya ketika Bapak Fidel berencana untuk pulang ke Surabaya di akhir bulan Juli, semua jadi oleh karena kehendak-Mu saja. Engkau juga memberkati Tuhan dalam setiap tanggung jawabnya untuk pembayaran rumah di Ngelom Sidoarjo, supaya bisa semua terbayar. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber berkat, Engkau sanggup mencukupkan, Engkau membuka pintu-pintu berkat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat malam dengan Bapak Martin Sianturi SH ya. Shalom katanya. Shalom Pak Martin ya. Kita akan lanjut lagi berdoa. Nanti Pastor Toto akan berdoa. Silahkan. Bapak, kembali pada malam hari ini kami berhadapkan Tuhan, Ibu Silvi di Cimanggis Depok Tuhan, yang di pergumulan Tuhan, untuk anaknya Danto Tuhan, agar proyeknya diberikan proyek yang baru Tuhan, dan semua boleh berjalan dengan baik, dan butuhkan proyek itu untuk transaksi jual beli dan terjadi transaksi pembayaran sehingga anak Danto mendapatkan penghasilan Tuhan dari proyek itu Tuhan. Begitu kami serahkan Tuhan apa yang menjadi pergumulannya Tuhan, dan kami percaya Tuhan Tuhan akan buka pintu-pintu berkat-Mu untuk anak Danto Tuhan, dan semua boleh berjalan sesuai apa yang menjadi pergumulannya Tuhan. Begitu juga Bapak, apa yang menjadi pergumulannya Tuhan untuk rumah Ibu Silvi di Bukit Sengkeh Tuhan dapat terjual dengan baik. Untuk itu Bapak, kami mohon kirimkan pembeli-pembeli yang baik Tuhan, untuk apa yang jadi kerinduannya Tuhan boleh terjadi, sehingga boleh terjadi transaksi dengan harga yang baik Tuhan. Dan juga Tuhan, apapun yang diperolehnya Tuhan akan dapat membawa kebaikan untuk kehidupannya. Memberkati ekonomi rumah tangga keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Toto, dan kita akan lanjut lagi berdoa. Nanti PDM Erlia, silakan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk Ibu Nia di Pasar Minggu, di mana saat ini Tuhan ada gejala di tulang karena kakinya tidak bisa berjalan dengan baik untuk naik tangga. Kami berdoa Tuhan Yesus, kuasa-Mu Tuhan, kesembuhan mengalir atas anak-Mu, dan anak-Mu boleh menerima kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan untuk kelebihan kalium dan tekanan darah
darahnya Tuhan yang rendah. Kiranya Tuhan juga memberikan kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini anak-Mu menerima berkat kesembuhan yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan berdoa sekali lagi ya untuk semua Bapak sahabat RPK yang sudah menuliskan pada kami. Bapa di sorga, Engkau memberkati Bapak Petrus Tuhan di Palbatu. Biarlah apa yang menjadi saat ini Tuhan Yesus pergumulannya untuk kakinya yang mengalami osteoporosis Tuhan. Engkau berkati Tuhan sehat dan sembuh. Demikian juga gejala glukomanya. Tuhan Engkau juga memberkati dan memberkati adik Rina di Bandung Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Ronald Van Salden yang ada di Solo. Tuhan Yesus, Engkau juga mengangkat dari setiap kelemahan tubuhnya. Engkau juga memberkati Ibu Manalu Baru Panjaitan yang sedang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat RPK, tidak terasa waktu terus berjalan dan kita ada di penghujung daripada program Misbah Doa dan Pujian malam hari ini. Izinkan kami juga mengucapkan terima kasih buat setiap pelayanan Esther Toto dan juga PDM Erlia dan seluruh sahabat RPK yang sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih, dan biarlah kami akan masuk dalam closing statement. Sebelumnya nanti saya persilakan Esther Toto dan dilanjutkan PDM Erlia, silahkan. Shalom sahabat RPK, terus buat mesbah doa di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, dan jadikan mesbah doa sebagai gaya hidup kita. Sampai berjumpa di Kamis mendatang. Tuhan memberkati. Dan untuk sahabat RPK semua, jagalah hati kita untuk selalu bergairah untuk menyembah Tuhan, karena itulah kehidupan anak-anak Tuhan dan itulah nafas hidup kita. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Sahabat RPK, saat ini kita sudah ada di penghujung pada program Misbah Doa, dan tetap terus berharap kepada Tuhan Yesus karena Dialah satu-satunya penolong kita. Dialah satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan dan kebenaran. Sahabat RPK, kita akan satukan hati untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saya ajak kita semua bersatu di dalam doa. Kami mengangkat syukur kami di hadapan-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan perkenanan-Mu kami boleh ada dalam program Misbah Doa dan Pujian bersama dengan seluruh sahabat RPK. Apapun ya Tuhan yang sudah didoakan malam hari ini, dengan iman percaya kami katakan semua doa kami sudah menerimanya. Yang sakit disembuhkan, dalam pergumulan hidup diberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau juga memberkati kami yang sudah Tuhan malam hari ini yang bertugas melayani, baik Pastor Toto. Engkau berkati hidup keluarga, kesehatan, pekerjaannya. Demikian juga PDM Erlia. Engkau memberkati juga kehidupannya, kesehatan dan keluarga besarnya. Dan juga hamba-Mu, Engkau memberkati kekuatan, kesehatan, anugerah ke dalam kehidupan hamba. Dan juga Tuhan, Radio Pelita Kasih diberkati Tuhan, dan yang bertugas malam hari ini Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya, kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Ya, izinkan kami akan pamit saya dengan Pastor Dewi, Pastor Toto dan juga PDM Erdia. Kami ucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai bertemu minggu mendatang. Shalom. Shalom. Bersyukur untuk kasih setia